Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Bapak Ibu salihin salihat jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini di hari yang penuh berkah Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita menjemput peluang kebaikan yang disediakan. Mudah-mudahan pagi ini menjadi saksi baik kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Insyaallah di halaqah 471 kita akan melanjutkan membaca dan menadaburi surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 34 sampai ayat 40 ya. Ini masih merupakan rangkaian perkataan atau pembelaan dari sepupu Fir'aun atau keluarga dekat Fir'aun. Di dalam Al-Quran ada banyak penyebutan kata al atau keluarga. Itu maknanya juga banyak, bisa berarti istri, bisa berarti orangnya itu sendiri, bisa juga berarti saudara dekat. Nah, ini yang sekarang bersama kita adalah saudara dekatnya Fir'aun yang kemarin membela Nabi Musa dan memberikan pesan-pesan ya, pesan-pesan yang sangat luar biasa. Di ayat ke-34 ini pesannya dilanjutkan mengingatkan pada kakek moyang mereka, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakkin mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasula kadzalika yudillullahu man huwa musrifun murtab. Dan sungguh sebelum itu Yusuf telah datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata, tetapi kamu senantiasa meragukan apa yang dibawanya. Bahkan ketika dia wafat, kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun setelahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Nah, pesan penting apa yang dibawa oleh keluarga atau saudara Fir'aun ini yang beriman? Dia sudah lama menyembunyikan imannya, dan ini adalah saat yang tepat melakukan pembelaan yang all out meskipun resikonya besar karena nanti Fir'aun juga akan membela diri, merasa, ya kalau bahasa anak sekarang playing fiktif ya, merasa kok saya diserang, saya udah baik, padahal sebenarnya dia adalah orang zalim. Nah, ini mengingatkan pada Yusuf. Yusuf itu adalah anak Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu mendapat julukan Abdullah kalau bahasa Arab. Ini bahasa Ibrani adalah Israel. Isra itu artinya Abdul, Il itu Tuhan. Jadi Israel itu adalah Abdullah gitu. Jangan dilihat Israel hari ini. Israel di sini menyebalkan kan. Padahal sebenarnya itu bahasa Arabnya Abdullah. Nah, Abdullah kok menyebalkan? Itu orang yang nggak jelas dia. Jadi Yusuf ini adalah termasuk Bani Israel yang pertama. Karena Israel itu adalah Yakub, Bani Israel adalah anak-anak Yakub, dan seterusnya. Maka itu dipakai di dalam tradisi, bukan hanya orang Arab, tapi juga dipakai oleh orang-orang sebelumnya. Ya, jadi istilah. Maka kalau ada orang menyebut ajaran agama Islam itu patrilineal, yang berbasis bapak saja, itu sebenarnya untuk memudahkan. Jadi bukan berarti menafikan nasab ibu, ya nasab ibu tetap tertulis, tetapi karena yang disebut satu maka terwakili melalui ayah. Nah,
Jadi nasab ibu tidak akan hilang, tetapi nasab ayah ini kuat dan dominan karena dijadikan penghitungan nasabnya. Nah, ini pembahasan lain ya. Ya, yang ingin saya sampaikan di sini, wawasan Fir'aun, saudaranya Fir'aun itu luar biasa. Dan Yusuf ini bukan orang Mesir. Maka kalau di dalam Al-Quran ada menyebut kaum Fir'aun, kaumnya Fir'aun, itu orang Mesir. Tapi kalau disebut kaum Musa, itu berarti bukan orang Mesir, orang Bani Israel. Tapi yang kedua, kalau penyebutan seperti itu sebenarnya alal aglab, berdasarkan tradisi. Pada faktanya kan nanti susah. Mohon maaf. Ini tidak termasuk membahas ras ya, tetapi ini contoh real. Ketika orang menyebut, saya orang Betawi, itu maknanya apa? Ya mungkin bapak ibu saya orang Betawi. Saya orang Jawa, bapak ibu saya orang Jawa. Saya orang Sunda, bapak ibu saya orang Sunda. Tapi nanti misalnya anaknya atau saya katakanlah menikah dengan bukan yang orang satu suku dengan saya. Katakanlah saya orang Jawa menikah sama orang Betawi. Nah, anak saya jadi apa tuh? Nah. Ya, anak saya disebut orang apa coba? Orang Jawa apa orang Betawi? Susah kan? Jadi kalau misalnya dinisbatkan kepada bapaknya, berarti anak saya orang Jawa dong. Kalau dinisbatkan sama ibunya, berarti anak saya orang Betawi dong. Gitu. Nah, sebenarnya itu untuk memudahkan saja dalam penyebutan. Jadi sebenarnya kita nasab atau pembicaraan tentang siapa ini orang itu untuk memudahkan dibicarakan nih, garis keturunan dari ayahnya, ini garis keturunan dengan ibunya. Nah, memang ada orang terlalu berlebihan membicarakan nasab, ada orang juga terlalu melalaikan membicarakan nasab sehingga dia mengabaikan ini keturunannya siapa. Padahal itu juga bagian dari penting dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi kita nggak bahas itu ya. Nah, ini ingin mengetahui Fir'aun, kalian nih orang Mesir, dulu lu di sini di tempat kita nih ada orang namanya Yusuf. Yusuf itu kakek moyangnya mereka nih, atau Musa. Bukan orang sembarangan ini Musa. Dulu orang yang kayak Musa sudah ada. Yusuf. Yusuf itu kalau bahasa hari ini orang Palestina yang merantau ke Mesir. Waktu itu Mesir lebih maju, ya kan? Dan menjadi penguasa di sana. Dan itu sekarang terjadi kan? Ada orang dia aslinya orang Pakistan atau orang India, kemudian merantau atau dia pergi ke Inggris. Jadi dia wali kota London, ya kan? Dia bukan asli orang sana, dia ada keturunannya di India atau di Pakistan, punya darah situ. Atau kalau yang sekarang lagi trending tuh ya, Mamdani yang menjadi wali kota New York, ya dia kan mungkin ya kalau ditelisik usulnya atau ke atasnya bukan orang sana. Ya memang aslinya orang Amerika juga aslinya bukan orang sana. Orang asli sananya sudah kagak ada. Ya kan? Suku Indian kan memang asli yang ada di sana sudah nyaris punah, ada tapi sudah tinggal sedikit sekali. Atau suku aborigin di Australia sudah nyaris tidak ada. Jadi ini ingin sekedar mengingatkan dulu loh di tempat kita nih, kata saudaranya Fir'aun yang tidak disebutkan namanya, ada orang namanya Yusuf. Yusuf itu adalah bukan orang sembarangan. Meskipun dia bukan orang pribumi, tapi dia membangun Mesir itu kayak orang pribumi, bahkan melebihi. Kata dia. Kenapa? Karena Mesir itu dulunya menjadi kota metropolitan, akhirnya menjadi perebutan kekuasaan. Ya ini kurang lebih lah sama Jakarta sekarang ya. Mohon maaf, yang dalam tanda kutip berebut menjadi penguasa Jakarta ini orang Betawi atau bukan? Orang Betawi atau orang selain Betawi? Kenapa tuh Pak?
Diterusin sendiri itu nanti masuk bahas politik. Ya karena memang dia menjadi mercusuar, menjadi kota metropolitan seperti halnya Mesir ya, sebagai metropolitan yang menjadi pusat. Ya ini melting poinnya orang ketemu di sini, orang mau dagang, orang mau berpolitik, orang mau kelihatan, orang mau muter duit, bahkan orang yang mau nyimpen duit, ya kan? Di berangkas-berangkas yang banyak banget nyimpen emas di sini semua. Ya ada aja di Jakarta, ada semua gitu. Sehingga Yusuf dulu ke sini, dia bukan kayak kita. Bukan kayak kamu orang asli sini gitu. Tapi dia membangun peradaban, punya legacy bahasa hari ini. Dan Yusuf itu datang bil bayinat dengan tanda kekuasaan. Dia punya mukjizat. Apa mukjizat Yusuf? Mukjizat Nabi Yusuf itu adalah bisa mentakwilkan. Nah, ini kita mungkin salah, bukan salah ya, kurang sempurna. Kita seringnya mukjizat Nabi Yusuf yang mentakwil mimpi, bukan. Al-Qur'an menyebutnya bukan takwil mimpi, takwilul ahadits. Jadi mentakwilkan peristiwa. Nabi Yusuf itu kalau disuguhin kayak begini, ini teh, dia tahu nih, di rumah ente masih ada ya 2 bungkus teh lagi ya, gulanya masih ada 1/2 bungkus ya, tahu Nabi Yusuf gitu. Jadi kalau dia disuguhin ikan, masih ada sisa tuh 4 biji ikannya gitu. Tahu mukjizatan Nabi Yusuf itu tahu kita nanti siang kita makan ini, nanti malam kita makan ini, dia tahu. Makanya orang itu kemudian segan sama Nabi Yusuf. Dan saat Nabi Yusuf di penjara, saya kalau nggak salah pernah cerita, begitu datang di penjara, tabiatnya ya, mungkin dia mau dibully, tapi saat Yusuf dengan percaya diri mengatakan, tenang, bahasanya, tenang guys, gitu. Hari ini kita akan pesta. Ya, mungkin orang penjara, ini sombak nih orang baru katanya. Tapi mereka tidak tahu bahwa orang yang di penjara ini adalah orang yang membuat heboh seisi istana. Orang yang memenjarakannya bukan orang yang membenci Yusuf. Orang yang memenjarakannya adalah orang yang mencintai Yusuf. Maka saat Yusuf masuk penjara itu, betul-betul mereka berpesta. Kenapa? Gizinya itu terpelihara. Karena dikirimi rutin dari istana. Makanan-makanan itu dikirimkan kepada Yusuf. Sehingga orang penjara pun bingung. Jarang-jarang kita dapat makan nasi kebuli. Ya. Dikirim sama Zulaikha, karena meskipun Zulaikha itu bahasanya gedek banget sama Yusuf, tapi kan dia senang sama Yusuf. Makanya dikirimlah makanan ke sana. Nah, mulai dari tuh orang pada mau ngebully Yusuf nggak berani. Wah, ini orang penting ini. Pertama tempatnya VIP, penjara VIP, dapat fasilitas makanannya bintang 5. Nggak bayar lagi harga kaki 5, ini sudah gratis dia, luar biasa. Dan dia bisa mentakwil peristiwa. Buktinya saat ada 2 orang yang dituduh berbuat makar, itu dia tahu, kamu mimpinya begitu, kamu nanti akan kerja lagi katanya. Sementara yang orang dapur disebut, kamu nanti akan mati dan dipatok sama burung gagak, istilahnya dihukum gantung. Dan terjadi kan, orang-orang makin takutnya. Nah kemudian saat banyak orang konsultasi, nanti silakan Bapak Ibu rujuk ke surat Yusuf. Yusuf itu sedih. Masalah mentakwil mimpi, mengetahui besok yang apa akan terjadi, bagaimana terjadi, itu gampang. Kenapa? Karena aku tidak belajar. Itu ilmu yang Allah berikan kepadaku. Yang membuat aku sedih, ini udah berkali-kali kayak gini, tapi kalian nggak beriman sama Allah. Jadi itulah Nabi Yusuf ya. Dia sudah punya kehebatan, sudah kayak begitu. Nabi Yusuf itu tidak menuhankan dirinya. Ini juga sindiran buat Fir'aun. Bahasanya gini kira-kira. Anda ini belum seberapa, punya kayak begini, belum seberapa. Dulu ada orang namanya Yusuf, udah kurang apa itu. Dia mau tahun depan ada begini. Ini ada krisis nih. Nanti setelah sekarang kita panen 7 tahun. Nanti setelah ini ada krisis 7 tahun. Maka kita harus melakukan begini. Itu kurang apa? Harusnya kalau mau mengaku Tuhan, dia yang layak ngaku Tuhan. Gitu. Sindiran halusnya kepada Fir'aun itu begitu. Terus kalian sindiran halusnya kepada orang-orang Mesir yang nggak mau beriman sama sekali. Ini orang bebel bukan hanya sekarang, dulu juga ada orang bebel gitu. Nah, keberanian ini luar biasa. Sampai dia cerita, ketika Yusuf mati,
itu orang-orang juga akan mengatakan nggak ada lagi orang kayak begini. Ya memang nggak ada lagi waktu itu. Tapi Allah tidak akan bosan mengirim orang baik. Makanya perjuangan itu tidak berdasarkan personal. Kalau mohon maaf ketika ada penjajahan, ada seorang Jenderal Sudirman, orang yang secara fisik sakit, memimpin perlawanan di tanduk gitu. Kemudian beliau meninggal dunia. Ini orang-orang jahat, penjajah-penjajah saat itu kan akan mengatakan, selesai, dah. Gak ada lagi orang kayak dia. Salah. Karena Allah akan utus di setiap masa orang-orang yang pasti akan membela kebenaran dan melawan kezaliman. Itu poinnya di situ sebenarnya. Makanya kisah Nabi Musa itu terus diulang. Kenapa? Nabi Musa kagak ada memang. Tapi orang-orang yang seperti Nabi Musa bakalan ada terus. Itu. Dan ente jangan nyangka Fir'aun. Orang kayak ente tuh ente satu-satunya. Dulu juga sudah ada. Gitu. Jadi kalau ada orang sombong, ada orang dolim, merasa kayaknya saya ini paling dolim nih. Gak ada. Dulu sudah ada. Dan orang dolim akhirnya udah jelas. Masa kagak ngaca, gak mau belajar gitu. Jadi ini satu ayat yang membicarakan tentang Yusuf, ibaratnya itu jeder gitu. Belum seberapa. Maka kemudian ditambah lagi, alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallahi wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan sampai mereka berkata, sangat besar kemurkaan Allah bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman, dan demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Ini masih lanjutannya. Makanya orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah, baik dulu sampai sekarang, ibaratnya kurang apa Nabi Musa? Beradu sihir. Tukang sihir itu sudah pilihan. Tukang sihir itu yang dipilih itu penyihir nasional. Jadi zaman Fir'aun itu profesi yang gajinya paling gede. Tetap bukan guru juga. Tukang sihir itu gajinya paling gede zaman itu. Nah, tukang sihir itu sudah direkrut dari provinsi A, provinsi B, provinsi C, dan kemudian ngelawan Nabi Musa. Kalah mereka. Apa yang terjadi? Plot twistnya itu, tidak ada satupun tukang sihir kecuali mengaku bahwa ini bukan sihir ini. Si Musa itu. Itu ketika mereka sujud, apa yang terjadi? Murka Fir'aun. Kenapa? Karena sebelumnya udah dikasih tahu. Ini satu orang nih kan, nanti kalau bisa ngalahin Musa nih satu orang 1 M. Langsung nih kasih tabungannya, kasih rumah. Nanti yang ini kamu komisaris ini, kamu komisaris ini, kamu komisaris. Udah dibagi-bagi tuh. Penyihir itu udah dibagi semua tuh. Nyatanya setelah kalah, sujud mereka beriman kepada Allah, maka mereka dibunuh. Dan kalau mau tahu itu, saya membaca satu buku luar biasa sadisnya Fir'aun. Mereka itu dibunuh dan kemudian mayatnya dikirim, dipasang di depan pintu gerbang setiap kota atau di setiap mereka asalnya. Jadi misalnya, ada yang mengatakan nama-nama provinsi atau kota di Mesir, sebagian itu adalah nama penyihir yang disalib sama Fir'aun. Misalnya kota A, dulu itu dia disalib di situ, saking kejamnya. Udah selesai. Kemudian Allah menurunkan musibah kekeringan panjang, kemudian airnya kotor, berubah menjadi darah. Itu kan tanda kekuasaan. Ketika Nabi Musa mendoakan kepada orang-orang Mesir, ya Allah, tolong cabut, jernih lagi. Mereka nggak percaya lagi. Kemudian datang lagi tuh, makanan-makanannya itu, beras-beras dan gandum-gandumnya ada kutuknya. Jijik itu mereka. Dikasih lagi, Nabi Musa berdoa, bersih lagi. Dikirim lagi, katak di mana-mana. Masya Allah Pak, katak Pak. Jijik ya, nggak usah katak lah, cicak aja deh. Cicak aja ada di mana-mana kita geli. Ini katak. Doa lagi Nabi Musa. Begitu. Itu ada sampai 9 tanda-tanda kekuasaan Allah tidak mengubah sama sekali. Dan bahkan dalam buku-buku tafsir,
orang Mesir yang beriman kepada Nabi Musa itu cuma 3. Pertama, istri Fir'aun, yang tadi saya baca di ayat kedua, ya, di akhir surat At-Tahrim, ya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun, itu istri Fir'aun yang nanti juga dibunuh. Yang kedua ini sepupu Fir'aun, dan yang ketiga pengasuh Nabi Musa. Ya, ada yang menceritakan tukang sisir rambutnya. Kalau saya sih, masa sih tukang sisir rambut, ya pengasuh aja deh gitu. Secara umum gitu ya. Yang disebut dengan Asia itu ya. Ada yang menyebut Asia. Ada yang mengatakan Asia itu suaminya, istrinya Fir'aun. Ya namanya gampang lah itu, nggak usah terlalu difikirkan. Nah ada yang mengatakan cuma 3 itu orang aja. Sisanya kagak ada yang beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Takut sama Fir'aun. Bukan kalau secara tabiat itu mereka beriman. Kenapa? Takut sama Fir'aun. Kenapa? Fir'aun itu punya 4 tiang besar di depan istananya yang sering saya ceritakan itu. Wa fir'auna dzil autad. Jadi siapapun yang berani menunjukkan perlawanan atau tidak setuju dengan Fir'aun, dia akan dihukum. Gak usah gitu. Fir'aun sedikit gak suka. Itu kenapa tuh ada orang dari tadi ngeliatin saya? Tangkap dia. Taruh di situ. Lalu ditarik oleh 4 kuda yang berlawanan arah sampai pecah. Itu dilakukan di depan istananya yang ada tiangnya 4. Nah, 1 tiangnya itu Pak, 1 orang tidak bisa merangkul. Jadi 1 orang itu kalau merangkul itu nggak nyampe. Karena tiangnya besar tuh. Itu ada di selatan, daerah-daerah selatannya, Luxor, Aswan itu kan istana Fir'aun di sana. 1000 km lah dari Kairo ke selatan, jauh sekali. Nah, Fir'aun yang sombong itu udah diingatkan. Jadi bukan hanya kalian dulu juga begitu. Nah kalian ini keterlaluan nih. Udah dikasih tanda-tanda kekuasaan Allah, nggak mau juga. Makanya dia juga nggak tahan dia. Dia akhirnya mengungkap identitas aslinya. Tapi dibalas oleh Fir'aun apa? Wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Dijawab oleh Fir'aun, dan Fir'aun berkata, wahai Haman, buatkan untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu. Oh, Masya Allah. Saya teruskan lagi ya. Asbabas samawati fattali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Yaitu pintu-pintu langit agar aku dapat melihat Tuhannya Musa, tetapi aku tetap memandangnya seorang pendusta. Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu, dan dia tertutup dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Fir'aun ini ibaratnya orang sombong profesional, jadi sombongnya nggak kelihatan. Kadang ada orang nyombong tapi nggak ketahuan. Kalau sombong ketahuan itu orang sombong yang nggak profesional. Jadi ini Fir'aun itu luar biasa dia. Saking seringnya sombong dia, sombong itu gampang sekali. Ya sama kada orang sekali bohong ketahuan dia. Tapi kalau udah saking seringnya bohong, itu orang bingung, ini bohong kebenaran ya, susah. Nah ini juga Fir'aun demikian. Dia balas dia. Haman itu adalah penasehat utamanya. Ini orangnya pinter banget, insinyur Haman. Haman tolong buatin saya bangunan yang tinggi. Yang kalau bahasa hari ini kita nyebutnya piramid. Kalau di surat Al-Qasas itu terbuat dari tanah yang dibakar. Dan itu tahan sampai sekarang Pak, Masya Allah. Sekarang aja kalau dihitung dari lahirnya Nabi Musa itu 2000, ya kan? 2026. Itu Nabi Musa itu sebelum Nabi Isa. Ya. Kalau dihitung-hitung sama teman daya 3000 tahunan lebih Pak. Itu bangunan masih ada sekarang. Jadi bangunan terdiri dari tanah yang dibakar. Lalu ditumpuk-tumpuk. Dan tanah yang dibakar tuh gedenya segede pintu Pak. Batunya itu segede pintu. Ditumpuk-tumpuk ke atas. Kata dia, supaya saya bisa mencapai pintu langit. Sebenarnya nggak masuk akal, langit kan tinggi banget ya. Nah pintu-pintu langit itu supaya aku ngelongkin bahasanya. Mana sih Tuhannya Musa? Kagak ada, kira-kira begitu.
Nah, itu pertama. Yang kedua, itu sekaligus digunakan untuk supaya orang nyembah dia. Jadi piramid itu tinggi, Pak. Dan nanti piramid itu juga akan menjadi sekaligus kuburannya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang ya. Fir'aun itu raja kalau di kita, sultan gitu ya. Penguasa Mesir namanya bukan raja, bukan sultan, tapi Fir'aun. Ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3 gitu kira-kira. Jadi ini juga bukan nama dia gitu. Nanti ada Fir'aun ini, julukannya ini, nama aslinya ini gitu. Kira-kira kayak di kita ini kalau di raja-raja kayak misalnya, mohon maaf, di Jogja ada Hamengkubuwono 1, 2, 3 gitu ya. Ya, bukan nama aslinya gitu kira-kira. Nah, ini ketika Fir'aun meminta itu, la'alli ablughul asbab, diulang. Itu pakar-pakar bahasa membahas, saya baca tadi barusan sambil menunggu iqamah. Itu luar biasa. Asbabas samawat. Ini dia juga sebenarnya agak ngeri-ngeri. Maka nanti bahasanya di situ, inilah adzunnuhu kaliba. Itu pakar bahasa menyebut adzunnuhu, itu maknanya banyak. Bisa berarti menurutku, aku kira-kira. Ada yang mengatakan aku yakin. Di sini mengatakan aku memandangnya. Artinya banyak. Itu menandakan apa? Fir'aun itu sebenarnya juga ragu. Ragu. La'alli ablughul asbabas samawat. Kenapa pintu-pintu langit itu disebut asbabas samawat? Bukan abwabas samawat. Ya kan? Harusnya kan la'alli ablughul abwab, pintu-pintu. Tapi di sini la'alli ablughul asbab, asbab itu sebab. Jadi orang dulu juga yakin rezeki itu berasalnya dari atas. Dan kita juga gitu ya. Ya, ntar gimana yang di atas dah, sekarang lagi saya usaha buka bisnis. Itu tetap manusia, otaknya ini, dia tetap ada sesuatu yang lain yang menentukan selain usaha saya. Itu fitrah manusia, Pak. Nggak bisa, tidak bisa orang secara matematis memastikan dia bakal menang, dia bakal untung. Nggak ada, Pak. Semua jenis yang dilakukan manusia semuanya prediksi. Nggak ada yang bisa memastikan. Ya orang lagi main-main aja dijadikan bisnis kan. Bapak sekarang kalau melihat Piala Dunia sekarang kan, itu bisnis, ada yang ngatur, bahkan dijadikan judi. Udah banyak lah pokoknya. Ini dunia hari ini carut marut lah, pokoknya begitulah kira-kira. Tapi mereka tidak tahu bahwa kadang ada sesuatu di luar prediksi. Nah, itu Fir'aun mengatakan la'alli ablughul asbab. Maksudnya asbab itu selain makna dia sebut pintu langit, ini ada sesuatu di langit. Makanya dia ragu. Sebenarnya saya ngaku Tuhan ini benar nggak sih? Karena saya juga nggak tahu kapan matinya saya. Karena buktinya saya harusnya melantik ini ternyata tiba-tiba sakit. Kan orang begitu. Mohon maaf nih Pak, sesombong-sombong manusia, dia kagak tahu. Oh, dia sombongnya habis ini, saya habis ini, begini. Tahu-tahu dia, naudzubillah kecelakaan, dia selesai. Gitu. Dia habis ini, tahu-tahu dia sakit tenggorokan, suaranya nggak keluar, nggak bisa dia ngomong. Gitu. Yang teknisnya, dia mau pidato misalnya, disiapin yang bawa teksnya kejebak macet, pidatonya nggak sampai tuh teksnya, akhirnya dia ngomongnya kemana-mana. Yang tadinya harusnya heroik ternyata tidak, kan bisa juga. Makanya itu disebut dengan asbab, disebutnya pintu, tapi sebenarnya bukan pintu seperti pintu yang di depan kita ini, tapi pintu sesuatu gitu, pintu yang sifatnya bukan non fisik. Makanya disebut asbabas samawat. Nah, ketika dia mengatakan fa'attani'a ila ilahi Musa wa innila adzunnuhu kadziba, aku kira dia sombong. Ada yang mengartikan demikian. Aku memastikan bahwa Musa pasti sombong. Aku memastikan bahwa Musa itu bohong. Maka kata la adzunnu di sini luar biasa. Kalau Bapak mushafnya sama dengan saya, ini di sini diartikan aku memandangnya. Memandang itu maksudnya menurutku, itu belum yakin gitu Pak. Kayaknya Musa sih bohong gitu kira-kira. Lu gimana orang sombong dia ragu-ragu?
Padahal dia udah profesional sombongnya itu. Tetapi di sini dia ragu-ragu. Kenapa? Itu ternyata berpengaruh tadi yang disampaikan oleh saudaranya. Berpengaruh. Dulu di zaman Yusuf itu kurang apa juga orang dolimnya. Digulingkan. Jadi proses kekuasaan raja di zaman Nabi Yusuf itu dia bukan penguasa asli, Pak. Jadi kenapa Nabi Yusuf itu mudah diterima di dalam sejarah Egyptologi? Itu penguasa atau rajanya saat Yusuf itu masuk ke kota Mesir atau ke negeri Mesir, penguasanya bukan Fir'aun. Makanya disebut Al-Malik. Itu untuk membedakan bahwa itu bukan orang pribumi saat itu, Pak. Yang berkuasa orang asing juga. Pendatang juga. Ada yang mengatakan dari Asia Tengah, namanya Hyksos, yang kemudian dijuluki Amin Khautib. Itu macam-macam, ada Amin Khautib 1, Amin Khautib 2, dan seterusnya. Dan ada yang mengatakan rajanya itu juga beriman seperti halnya Nabi Yusuf. Makanya nanti kalau di dalam cerita Egyptologi ada raja-raja atau pemimpin-pemimpin Mesir yang menyembah satu Tuhan. Yang lain kan ada menyembah Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini. Tapi kalau dalam sejarahnya ada di zaman tertentu itu yang menuhankan satu saja. Nah, maka kemudian kalau dicocok-cocokkan, ini kayaknya itu zamannya sejaman dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kalau dalam sejarah, Fir'aunnya Nabi Musa itu tergolong modern kingdom. Jadi raja-raja Mesir yang sudah masuk periode akhir. Karena habis ini selesai mereka. Makanya itu piramid yang tersisa itu periode akhir. Karena piramid yang dulu udah pada hancur. Jadi kalau ke Mesir, piramid itu macamnya banyak. Ada yang nggak terlalu gede, ada yang gede. Yang gede itu cuma 3. Ya, nanti Bapak yang kalau ada duit, ada kesempatan bisa ke sana. Kalau nggak ada, nggak usah nunggu ke sana, Pak. Cari aja di YouTube untuk sekedar penasaran lihat kayak apa sih Ustaz Saiful. Sekarang ada, Pak, semuanya. Kasih tahu saya dong apa itu piramid. Tanya AI juga dikasih itu. Gede batunya seberapa, tingginya seberapa. Terus kalau ada orangnya foto dikasih tahu tuh orangnya supaya kita bisa membayangkan, oh ternyata gede banget gitu. Nah, ini ketika dibalas kayak begitu, Allah mengatakan di dalam ungkapan ini, Fir'aun itu berbuat buruk, tapi dia nganggapnya berbuat baik. Nah, itu tanda-tanda orang keblinger itu begitu, Pak. Maka disebut zuyyina li Fir'auna su'u amalihi. Dia memandang perbuatan dia yang buruk itu baik. Mohon maaf nih. Kadang nih ya, ada orang membunuh. Terus kemudian ini orang jahat ya, saya tidak berbicara orang membela diri ya. Kalau orang membela diri beda lain cerita. Misalnya dia membela diri, ada perampok, ada begal, dia bunuh. Itu alasannya jelas, dia membela diri dan membunuh itu tidak ada pilihan. Atau dia tidak sengaja. Tapi ini ada orang yang sengaja membunuh. Lalu kisah hidupnya diungkap. Akibatnya apa? Oh, ini alasan membunuh dia. Lalu kita simpati dengan dia. Lalu kita melupakan korban. Nah, seolah-olah orang itu saat dia membunuh, dia berpendapat dan berpandangan membunuh itu nggak salah. Nah, makanya ini salah satu contoh ya. Kayak ada orang korupsi. Kenapa dia korupsi? Ya saya korupsi lah, gaji saya kecil nggak cukup. Nah, udah kalau gitu supaya nggak korupsi di sini gajinya dinaikkan, dia tetap aja korupsi karena mentalnya. Ya, paham maksud saya? Jadi kejahatan itu selalu ada alasan. Dan alasan itu dibisiki setan. Nggak apa-apa kamu korupsi. Itu kamu berhak. Kerja udah mati-matian, digaji cuma segitu. Ya ambil tuh ada kesempatan. Dikit nggak apa-apa. Ntar kalau ada kesempatan banyak lagi, banyakin dikit. Sehingga dia berpendapat apa yang dilakukan itu benar, Pak. Mohon maaf, orang berselingkuh itu langsung berselingkuh. Tidak. Makanya disebut khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Quran menyebut itu. Dan kalau sudah melakukan zuyyina lahum su'u a'malihim, dihiaskan seolah-olah saya nggak salah loh. Saya zalim nggak salah. Dulu saya didolimi, nah gitu kan?
Dulu saya dibully, sekarang ada kesempatan ngebully, ya wajar lah gitu. Ya, dulu sebelum saya yang berkuasa di sini juga begitu. Udahlah, kita santai aja, cincang. Udah kita santai aja, kita nikmati aja. Sehingga orang melihat, dia melihat apa yang dilakukannya itu nggak salah. Makanya disebut Zuyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda 'anis sabil, sehingga dia tidak bisa melakukan kebenaran. Wa qala alladzi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Melanjutkan lagi, saudara Fir'aun ini berkata, dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan jalanmu kepadamu, jalan yang benar. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itu negeri yang kekal. Ini kelihatannya pesan standar, Pak, tapi relate, karena Fir'aun dengan kekuasaannya, dengan hartanya, dia bisa seperti apa aja. Dia ingin mengatakan, ya itu sementara. Ya kayak saya, kata dia. Saya kebetulan aja menjadi keluarga kerajaan. Saya punya kuasa. Tapi sebentar lagi saya juga akan hilang. Kenapa? Karena saya akan dimusuhi sama Fir'aun. Sementara. Hidup kita sementara. Itu pesannya kan? Dan itu relate kan? Mohon maaf, orang yang kuat gagah perkasa, sementara, jangan sombong. Ntar tambah 10 tahun aja. Orang yang misalnya dia juara apa di usia 25, tambah 10 tahun, kekuatannya sama nggak? Udah beda, Pak. Apalagi kalau yang fisik itu, para olahragawan, beda. Beda, tetap beda. Wow, masih muda, penglihatannya tajam, dari jauh pun dia bisa ingat. Lah sekarang begitu sudah tua, dia udah gini berkali-kali, siapa tuh nggak boleh? Umur nggak bisa dibohong. Ya. Dulu ada orang berbisik aja dia tahu. Sekarang orang teriak aja, hah? Apaan tuh? Nggak bisa dibohongi. Yang namanya orang nggak ada yang tetap. Bahkan di hari-hari, Pak, ada orang hari, nggak usah hari lah. 1 jam dia bahagia, ketawa, berikutnya bisa nangis. Atau dia ada orang sedih, tahu-tahu bahagia. Nggak ada yang kekal. Makanya sebenarnya kita kalau dapat nikmat bersyukur, ya udah nikmati aja. Kalau kita dapat musibah, ya sudah kita sabar. Ada hikmah. Setelah itu Allah akan cari jalan kebaikan. Makanya ini yang disebut mata. Mata itu apa? Udah nikmati aja. Makanya kenapa saat kita makan itu doanya doa yang pertama sebelum kita makan apa? Allahumma barik lana. Masya Allah. Karena kita nyari keberkahan. Kita makan itu yang dicari keberkahan. Masalah enak, alhamdulillah. Gitu. Enak itu kan ada 2. Kita enak makan sama makan enak. Coba kalau dipilih, kita milih yang mana tuh? Milih enak makan atau milih makan enak? Makan enak tapi lagi nggak enak makan, nggak enak, Pak. Buktinya apa? Saya masih ingat dulu saya saat dirawat tuh, Masya Allah, ada yang datang bawain buah, ada yang datang bawain makanan enak, bahkan ada yang nawarin, Ustaz mau apa? Ya, mau tongseng, Ustaz? Mau sop buntut, Ustaz? Ya giliran sakit yang nawarin banyak banget. Lagi kagak enak makan itu. Ya kan? Coba kita lagi lapar, badan sehat, Masya Allah. Kita mampir ke warung, begitu disuguhi nasinya tuh ngepul, Masya Allah. Sambal, ada sambal pete gitu kan. Masa ikan, Masya Allah Pak, disuap pakai tangan, masuk mulut, ini langsung ubun-ubun itu langsung berasa. Itu nikmat. Jadi sebenarnya mata itu nikmati saja. Allah yang memberikan keberkahan itu. Jadi kadang masalah kita gengsi. Wah, ngajak orang ketemu, ini orang hebat. Kalau kita janjian sama dia, rumah makannya standarnya rumah makan yang begini. Yang dimakan juga sama, Pak. Harganya, Masya Allah. Kita nasi goreng yang di depan itu sama apa namanya, yang tadi itu jauh beda harganya. Berarti itu mata.
Mata sementara. Yang kalian harus fokus adalah fa innal akhirata hiya darul qarar. Seperti apa akhirat? Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rizki di dalamnya tidak terhingga. Ini jelas kan? Oh, jadi pembalasan itu ada di akhirat. Ya, betul. Maka jadi orang jangan berpikir hidup hari ini. Berpikir hidup bahwa kita akan mempertanggungjawabkan. Itu yang akan membuat kita saat bahagia, saat berkuasa, tidak zalim. Saat kita susah, tidak pesimis. Gitu. Makanya Pak, kadang kita kerja, tidak diapresiasi. Ya sudah, saya tabung. Nanti ada yang apresiasi. Saat kita berkuasa, saat kita punya wewenang, hati-hati. Setiap kebijakan atau yang kamu ambil keputusannya itu nanti ada pertanggungjawabannya. Maka di sini disebut karena ini konteksnya menasihati Fir'aun, siapa yang berbuat jahat akan dibalas setimpal. Nah maka nanti ini ternyata dahsyat ya. Tadi saya kira itu nggak panjang. Ternyata nasihat-nasihatnya saudaranya Fir'aun itu panjang Mbak. Dari kemarin kita udah mulai, sekarang ini masih nyambung. Nanti di ayat 41 dan seterusnya ini sampai pada terakhir, karena mungkin kalau dalam bahasa kita dia tahu nih ketika dia membuka kedoknya ya hidupnya nggak akan lama, karena yang dilawan adalah orang, bukan hanya orang zalim, orang gila nih, orang yang tidak tahu benar salah, yang penting dia membunuh aja. Maka pesan-pesan terakhir dia sebelum dibunuh oleh Firaun itu mungkin tidak diabadikan di sini, dan ini terus nyambung. Dan kemudian di Allah Subhanahu Wa Taala menyisipkan pesan-pesannya itu terasa. Jadi kita akan seolah-olah kita ada di situ. Coba saya akan tutup dengan gini Pak. Ketika kita membaca ayat-ayat gini, kita ngebayangin ini, Firaun sedang beradu mulut dengan saudaranya, dan itu disiarkan live, gitu kira-kira. Dan itu akan sangat berpengaruh. Maka Firaun pun karena dia takut, ya tidak punya pilihan kecuali menunjukkan kekuasaannya. Saudaranya ini juga nanti termasuk orang-orang yang dibunuh karena melawan kekuasaannya. Mudah-mudahan apa yang dinasihatkan oleh saudara Firaun dari sejak mengingatkan pada Nabi Yusuf, dari sejak kemudian kesombongan Firaun, bisa kita praktekkan, terutama kehidupan kita di dunia ini seharusnya menjadi jembatan untuk persiapan kita menuju akhirat. Aku qauli hada, kita cukupkan hari ini. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.